menurut mereka P3K paruh waktu ini tidak adil karena mereka ini tidak pernah paruh waktu dalam mengajarnya itu. Kemudian yang kedua, ketidakpastian skema pengangkatan. Kan kita sudah mengalami pengangkatan tenaga honorer itu menjadi tiga kelompok. Ada ASN, kemudian P3K, kemudian P3K paruh waktu. Nah, skema pengangkatan ini menurut mereka P3K paruh waktu ini tidak adil karena mereka ini tidak pernah paruh waktu dalam mengajarnya itu. Nah, ini asumsi ini sejalan dengan apa yang pernah dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tahun 2025 yaitu nomor 16. Nah, soal melanggar konstitusi itu yaitu jelas pasal 31 kan bahwa negara ini wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Itu saya potong di tengah ya. Kemudian ada yang ketiga yang dari surat edaran Mendikdasmen itu yaitu soal kemampuan fiskal daerah. Jadi kalau tenaga honorer tenaga pengajar non ASN yang melihat daerahnya itu fiskalnya bagus, mungkin dia tidak akan risau. Tapi ketika risau itu berbahaya juga karena ini kan masih mengajar juga. Nah, saya menyarankan yang pertama untuk soal masa akhir itu cobalah duduk bersama, ini harus diselesaikan secara permanen dari pihak-pihak terkait pemerintah. Kemudian yang kedua, soal fiskal ini, kalau fiskalnya memang tidak mampu karena ini soal pendidikan, soal pengajar, pemerintah pusat itu harus turun tangan. Kemudian yang keempat, ada exclusion error. Nah, ini yang paling banyak dikeluhkan oleh mereka. Nah, exclusion error itu juga terjadi pada data penerima manfaat bantuan sosial. Dan ini data pokok pendidikan ini juga bermasalah juga. BPK bahkan pada sidang paripurna terakhir itu melaporkan ada temuan Dapodik itu memang harus diperbaiki. Nah, rata-rata mereka yang diperintahkan untuk tanggal 31 Desember tahun 2024 itu datanya masuk, itu justru mereka-mereka yang berhak tidak masuk. Nah, ini harus ada terobosan pemerintah itu untuk mundur ke belakang, mengoreksi kembali adanya exclusion error pada basis data Dapodik itu. Karena kasihan mereka yang sudah mengajar bertahun-tahun, tetapi pada faktanya mereka tidak masuk dalam Dapodik. Kemudian yang kelima, kesenjangan lintas sektoral. Ini kan soal tenaga pengajar non-ASN ini tidak hanya di Kemendikdasmen, juga ada di Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lain, termasuk di Dikdasmen itu ada juga Dirjen Luar Sekolah itu PKBM. Kemudian ada juga yang swasta. Bahkan kalau secara sosiologis, swasta ini ya yang paling memberikan manfaat besar terhadap pendidikan nasional kita. Kemudian yang terakhir, Mas, ini kan ada komitmen pemerintah yang baik pada pertengahan tahun 2025 yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi, bahwa pemerintah akan secara bertahap menyelesaikan tentang tenaga non-ASN secara bertahap, secara adil. Nah, komitmen ini kan harus disambut, gayung bersambut oleh aparat-aparat yang di bawahnya, oleh kementerian-kementerian terkait yang ada di dalamnya adalah mengurus tentang pendidikan. Khususnya masih dibantu oleh mereka-mereka yang tenaga pengajar non-ASN. Saya kira itu, Mas.